Selamat datang di Gambler Story, tempat di mana cerita gelap, misteri, dan kejadian yang tak bisa dijelaskan dibuka satu persatu. Di sini, setiap kisah bukan sekedar cerita. Ada jejak, ada peringatan, ada pesan yang sering diabaikan. Cerita dari gunung, dari hutan, dari perjalanan yang seharusnya tidak dilakukan. Matikan lampu, pakai headset kamu, dan dengarkan sampai akhir. Karena tidak semua cerita nyaman untuk diketahui. Ini Gambler Story. Di kaki Gunung Selamat, sebuah desa hidup tenang selama puluhan tahun. Warga memegang adat, tidak boleh merusak hutan inti, tidak boleh menggali tanah terlarang, dan tidak boleh melakukan ritual sembarangan di jalur puncak. Tapi keserakahan manusia selalu merasa lebih pintar dari peringatan. Malam itu Gunung Selamat tidak mengeluarkan lava, tapi suara seperti tangisan panjang dari perut bumi. Hewan-hewan turun berlarian. Sumur warga mendadak kering, dan satu pesan muncul di dinding musola. Yang terkunci telah dibuka. Gunung Selamat berdiri tenang seperti biasa, diselimuti kabut tipis yang menggantung di lerengnya setiap pagi. Dari kejauhan, gunung itu tampak agung, seolah penjaga tua yang mengawasi desa-desa di kakinya. Warga desa Kaliputih sudah terbiasa hidup berdampingan dengan gunung itu. Mereka tahu batas, mereka hafal larangan. Tidak ada yang berani membuka hutan inti di sisi timur, wilayah yang sejak dulu disebut tanah kunci oleh para leluhur. Namun, ketenangan itu mulai retak sejak truk-truk besar datang tanpa tanda perusahaan resmi. Kendaraan berat itu masuk lewat jalur kebun pada malam hari. Lampu dimatikan saat mendekati lereng. Suara mesinnya ditahan serendah mungkin. Hanya beberapa orang desa yang melihat. Itu pun memilih diam setelah menerima amplop tebal. Katanya hanya proyek penggalian batu biasa. Katanya sudah ada izin orang atas. Padahal tidak pernah ada papan proyek. Tidak ada sosialisasi. Tidak ada doa selamatan seperti kebiasaan setempat. Raka, pemuda desa yang bekerja sebagai ojek jalur gunung, mulai curiga saat diminta mengantar 3 orang asing ke pos lama yang sudah puluhan tahun ditutup. Mereka membawa alat ukur tanah, bor portable, dan kotak logam panjang seperti tempat inti pengeboran. Masuknya jangan lewat jalan utama, kata salah satu dari mereka pelan. Lewat jalur kering sungai saja, kami bayar 2 kali lipat. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Burung-burung tidak bersuara, bahkan serangga pun seperti menghilang. Padahal biasanya lereng itu ramai bunyi alam. Raka beberapa kali menoleh ke pepohonan, merasakan seperti sedang diperhatikan. Saat sampai di lokasi, ia melihat tanda yang membuat tengkuknya dingin. Di sebuah batu besar tertanam simbol ukiran kuno berbentuk lingkar bertumpuk. Tanda yang pernah ia lihat di rumah kakeknya dulu, digambar dengan arang sambil dilarang keras untuk ditiru. Simbol segel. Mas, itu daerah larangan adat, kata Haka ragu. Salah satu pria itu tersenyum tipis. Larangan itu untuk orang yang tidak tahu isi perut gunung. Malam berikutnya, suara dentuman mulai terdengar samar dari arah lereng timur. Bukan petir, bukan longsor, tapi seperti pukulan logam ke batu dari dalam tanah. Teratur, dalam, menggema. Sumur warga yang paling dekat hutan tiba-tiba surut setengahnya. Airnya keruh dan berbau logam. 2 kambing ditemukan mati tanpa luka. Matanya terbuka lebar seperti ketakutan. Tetua desa, Mbah Wiryo datang ke balai sambil membawa segenggam tanah lereng. Ia meremasnya, lalu mencium aromanya lama. Sudah dibuka, gumamnya lirih. Yang seharusnya terkunci, sudah dibuka orang. Tak ada yang langsung mengerti maksudnya. Tapi sejak malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan tidak naik lagi sampai matahari tinggi. Gunung Selamat masih tampak tenang, tapi bagi mereka yang peka, ketenangan itu bukan damai. Itu seperti menahan nafas. 3 hari setelah aktivitas penggalian rahasia di lereng timur, desa mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika. Perubahannya tidak langsung berupa bencana, justru hal-hal kecil yang terasa ganjil.
tapi terjadi terus-menerus seperti pesan yang diulang. Pagi itu, embun turun sangat tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Kabut biasanya akan terangkat saat matahari naik, namun kali ini tetap menggantung seperti tirai putih yang menutup gunung. Udara terasa berat dan lembab, membuat napas pendek. Beberapa warga mengeluh pusing tanpa sebab. Di kebun sayur milik Bu Rasti, daun-daun tampak menguning dalam semalam, seolah tersiram air panas. Padahal tidak ada hama, tidak ada kemarau panjang, tanahnya pun masih basah. Saat dicabut, akar tanaman mengeluarkan bau menyengat seperti belerang. Ini bukan penyakit tanaman, kata Pak Lurah pelan. Ini tanahnya yang berubah. Menjelang siang, suara gemuruh terdengar dari perut gunung. Bukan ledakan, bukan longsor, lebih seperti geraman panjang yang tertahan. Suaranya rendah tapi terasa sampai ke dada. Gelas-gelas di warung bergetar halus. Air di ember membentuk riak kecil. Orang-orang saling pandang. Gunung Slamet dikenal aktif, tapi warga hafal pola bunyinya. Yang ini berbeda. Tidak ada asap tebal, tidak ada getaran gempa tercatat. Hanya suara seperti sesuatu yang bergerak di kedalaman. Sore harinya kejadian aneh lain muncul. Ratusan burung keluar dari arah hutan inti, terbang rendah dan tidak beraturan. Mereka tidak hinggap, langsung menjauh ke arah persawahan luar desa. Kera-kera turun sampai mendekati pemukiman. Duduk di atap rumah, gelisah, tidak agresif, tapi ketakutan. Anjing-anjing kampung melolong bersamaan menjelang maghrib, menghadap ke arah lereng timur. Raka merinding melihatnya. Ia teringat lokasi simbol batu yang dibor para pendatang itu. Malamnya, listrik desa padam 2 kali tanpa hujan dan tanpa angin. Genset darurat pun sempat mati mendadak seperti kehabisan udara. Dalam gelap, suara dentuman logam kembali terdengar dari gunung. Kali ini lebih cepat, lebih dalam, seperti ada sesuatu yang dipukul dari balik dinding raksasa. Beberapa warga mencoba merekam suara itu dengan ponsel, tapi hasil rekaman hanya berisi desis statis panjang. Di musola tua dekat mata air, kejadian paling membuat bulu kudut berdiri terjadi. Dinding bagian dalam yang biasanya kering tiba-tiba lembab, lalu muncul garis-garis seperti retakan tipis membentuk pola melingkar. Polanya mirip simbol yang pernah Raka lihat di Batu Segel. Mbah Wiryo datang membawa lampu minyak. Ia menatap lama pola itu tanpa bicara. Tangannya gemetar. Ini tanda tekanan dibuka, katanya akhirnya. Segel itu bukan penutup harta, tapi penahan luka. Apa maksudnya, Mbah? Tanya Raka pelan. Tetua itu menoleh ke arah gunung yang tertutup kabut pekat. Dulu leluhur mengunci jalur panasnya, bukan supaya gunung diam, tapi supaya manusia tidak membangunkannya lebih cepat. Tak lama setelah itu, mata air utama desa mendadak mengecil alirannya. Airnya hangat saat disentuh. Uap tipis naik di permukaan. Warga mulai resah. Doa bersama direncanakan. Tapi di saat yang sama, suara mesin dari lereng masih terus bekerja setiap malam. Seolah ada yang berpacu dengan waktu. Dan gunung mulai menjawab. Kabar tentang tanda-tanda aneh menyebar cepat di Desa Kaliputih. Warga mulai membicarakannya di warung, di ladang, bahkan setelah sholat berjamaah. Tidak ada yang berani menyebut kata bencana, tapi semua merasakan kegelisahan yang sama. Seperti menunggu sesuatu yang belum terlihat, tapi sudah terasa mendekat. Pagi itu Mbah Wiryo meminta semua perangkat desa dan beberapa warga lama berkumpul di pendopo. Udara masih berkabut, dan bau belerang tipis tercium terbawa angin dari arah lereng timur. Di hadapan mereka, Mbah Wiryo membuka kain mori tua berisi peta tangan peninggalan leluhurnya. Kertasnya kecoklatan, pinggirannya rapuh. Di peta itu, lereng Gunung Slamet digambar dengan tanda-tanda simbol, bukan garis modern. Ada satu lingkaran merah di sisi timur, dikelilingi tulisan Jawa kuno. Itu tanah kunci, kata Mbah Wiryo pelan namun tegas. Tempat yang tidak boleh disentuh. Bahkan saat paceklik paling parah pun, leluhur melarang menebang satu pohon di sana. Pak Lurah mengusap tengkuknya. Tapi orang proyek bilang itu cuma batu panas biasa. Batu panas tidak diberi segel, jawab Mbah Wiryo cepat. Segel itu dibuat oleh orang yang tahu isi dalamnya. Ia lalu bercerita, sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak pernah dibahas terbuka.
Ratusan tahun lalu, terjadi letupan kecil dari jalur samping gunung, bukan dari kawah utama. Letupan itu tidak besar, tapi memuntahkan gas panas yang mematikan hewan dan meracuni air. Para leluhur menemukan lubang uap aktif di sana. Jalur tekanan yang jika terbuka lebar, bisa memicu retakan panjang. Maka dilakukan ritual penutup. Doa, puasa, dan penguncian simbolik dengan batu segel berukir. Itu bukan menutup gunung, kata Mbah Wiryo. Itu jalan pintas menuju luka. Suasana pendopo sunyi. Raka yang duduk di belakang langsung teringat batu berukir yang dibor para pendatang. Keringat dingin muncul di punggungnya. Saya pernah lihat simbol itu, katanya pelan. Semua kepala menoleh. Raka menceritakan lokasi pengeboran dan aktivitas malam hari. Wajah Pak Lurah langsung pucat. Kenapa baru bilang sekarang? Bisiknya. Mereka bilang sudah izin, dan mereka sengaja menghindari jalur adat. Mbah Wiryo memejamkan mata lama sekali. Bibirnya komat kamit membaca doa. Saat membuka mata, suaranya berubah berat. Kalau segel retak, tekanan akan cari jalan lain. Tidak selalu meledak, tapi merembes. Racun dulu, retak dulu, baru runtuh. Seolah menegaskan ucapannya, tanah di halaman pendopo bergetar halus, sangat halus, sampai hanya gelas air di meja yang membentuk lingkaran riak kecil. Beberapa warga berdiri panik. Itu gempa. Tidak terasa di kaki, tapi air bergerak. Mbah Wiryo menatap gelas itu tanpa berkedip. Itu nafas dalam, katanya lirih. Belum teriak. Siang harinya rombongan kecil dibentuk untuk naik ke batas hutan larangan dan memastikan langsung. Mereka membawa doa, bukan alat. Namun saat sampai di jalur masuk, mereka menemukan pita plastik proyek terpasang di beberapa batang pohon, bertanda kode pengeboran. Lebih ke dalam, suara mesin terdengar, dan bau logam terbakar semakin tajam. Salah satu warga muntah mendadak, yang lain merasa dada sesak. Burung tidak ada, angin pun seperti berhenti bergerak. Hutan terasa mati. Mbah Wiryo menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata dengan suara bergetar. Bukan cuma larangan adat yang dilanggar, ini perjanjian lama yang dipatahkan. Dari dalam tanah, terdengar dentuman balasan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas Gunung Slamet tampak gelap pekat meski bulan seharusnya hampir purnama. Kabut tidak lagi menggantung, ia merayap. Turun pelan seperti asap yang mencari rumah-rumah untuk dimasuki. Angin berhenti total. Daun tidak bergerak. Suara jangkrik pun lenyap. Raka tidak bisa tidur sejak melihat pita proyek di hutan larangan. Kata-kata Mbah Wiryo terus terngiang. Perjanjian lama dipatahkan. Menjelang tengah malam, suara mesin di lereng justru makin jelas. Bukan lagi samar, tapi berderak berat, diselingi dentuman logam ke batu. Dorongan ingin tahu mengalahkan takut. Raka mengambil senter dan naik lewat jalur kering sungai, jalur yang dulu dipakai mengantar orang-orang proyek. Semakin mendekat, udara makin panas dan berbau tajam seperti besi terbakar. Napas terasa perih. Dari balik semak, ia melihat cahaya api. Bukan lampu kerja, tapi obor. Di sebuah tanah terbuka dekat titik segel, 8 orang berdiri melingkar mengenakan jas hujan gelap. Di tengah lingkaran, ada lubang bor yang sudah terbuka selebar sumur kecil. Di sekelilingnya, tersusun sesajen tidak wajar. Kepala kambing hitam, kendi tanah liat berasap, kain merah, dan mangkuk berisi cairan kehitaman. Salah satu pria yang dikenali Raka sebagai mandor tambang berdiri paling depan, membaca sesuatu dari kertas plastik tahan air. Bukan bahasa Indonesia, bukan doa yang ia kenal. 2 orang menuangkan cairan dari jeriken ke lubang bor. Begitu cairan masuk, terdengar desis panjang dari dalam tanah, seperti air jatuh ke besi panas. Kabut di sekitar mereka berputar, bukan tertiup, tapi seperti tertarik. "Percepat," kata mandor itu tegang. "Tekanan naik, kita buka jalurnya malam ini sebelum tim survei resmi datang." "Kalau ini benar jalur uap aktif?" tanya salah satu pekerja. Mandor menatap tajam. "Justru itu yang dicari. Kalau jalur ini tembus, cadangan panasnya bisa kita klaim. Nilainya miliaran." Tiba-tiba salah satu obor padam sendiri, bukan tertiup angin. Padam seperti dicubit kegelapan. Lalu satu lagi.
tinggal 2 yang menyala. Dari lubang bor keluar uap tipis kehijauan. Salah satu pria mundur panik. "Pak, ini bukan uap biasa." Mandor menyemburkan ludah. "Lanjutkan." Seekor burung jatuh dari atas, langsung ke tanah, kaku. Tidak terbakar, tidak luka, seperti mati saat itu juga. Semua terdiam sepersekian detik. Lalu, tanah bergetar pendek, sekali. Keras, membuat mangkuk-mangkuk sesajen terguling. Dari kedalaman lubang, terdengar bunyi seperti hembusan napas raksasa. Huh. Bukan gas, terlalu berirama, terlalu hidup. Raka menutup mulutnya menahan gemetar. Senter di tangannya ikut bergetar. Di antara kabut yang berputar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Retakan ukiran di batu segel kini menyala redup. Garis-garis simbolnya berpijar merah seperti bara di bawah abu. Mandor itu melihatnya juga. Wajahnya pucat, tapi justru tersenyum tegang. "Bagus," katanya pelan. "Artinya terbuka." Detik berikutnya dari dalam lubang menyembur uap panas mendadak. Salah satu pekerja terlempar jatuh. Kulit lengannya melepuh seketika. Teriakannya menggema ke hutan. Lalu langsung ditelan kabut. Mesin bor yang terparkir 10 meter dari situ menyala sendiri sebentar, lalu mati total. Semua alat elektronik di lokasi padam bersamaan. Dalam gelap dan sisa obor, Mandor berbisik gemetar. "Kita bukan membuka jalur panas. Sepertinya kita membuka sesuatu yang sedang dikunci." Setelah malam ritual di jalur terlarang itu, desa tidak lagi benar-benar tidur. Memang lampu-lampu rumah padam seperti biasa. Pintu tertutup dan suara manusia mereda. Tetapi suasana terasa terjaga. Seperti ada sesuatu yang berkeliling saat semua orang memejamkan mata. Dan malam itu, mimpi buruk datang. Tidak hanya pada satu orang. Raka terbangun dengan napas terputus-putus. Bajunya basah oleh keringat. Jantungnya berdetak cepat seperti habis berlari jauh. Dalam mimpinya, ia berdiri di lereng Gunung Slamet, tapi gunung itu terbuka seperti tubuh yang terbelah. Dari dalamnya terlihat dinding merah menyala, berdenyut seperti daging hidup. Di dasar retakan, ada sosok tinggi besar berdiri membelakangi. Tubuhnya tersusun dari kabut dan batu. Saat sosok itu menoleh, wajahnya bukan wajah, hanya rongga gelap berasap. Dan suara berat bergema tanpa mulut. "Yang dikunci, kalian bangunkan." Raka terlonjak duduk. Di luar, anjing melolong panjang. Pagi harinya di warung Bu Rasti, cerita aneh bermunculan. Ternyata Raka tidak sendirian. Pak Darto, penjaga kebun, bermimpi berdiri di sungai kering yang tiba-tiba mengalirkan air hitam panas. Dari arus itu, muncul tangan-tangan batu meraih kakinya. Sebelum tenggelam, ia mendengar kalimat yang sama, "Yang dikunci, kalian bangunkan." Seorang ibu muda, Sari, bermimpi melihat dinding musola retak, dan dari celahnya keluar asap membentuk huruf melingkar. Saat asap menyentuh dahinya, suara berat berbisik kalimat identik. 3 orang, mimpi sama, pesan sama. Mbah Wiryo mendengar semua itu tanpa menyelah. Wajahnya makin pucat. Ia lalu bertanya satu hal yang membuat mereka merinding. "Dalam mimpi kalian, apakah tanahnya terasa hidup, seperti bernapas?" Semua mengangguk pelan. "Itu bukan mimpi biasa," katanya. "Itu tekanan yang mencari saksi." Menjelang siang, kejadian nyata mulai mengikuti mimpi. Sumur tertua desa, yang tidak pernah kering bahkan saat kemarau panjang, mengeluarkan uap tipis. Airnya hangat. Saat ditimba, muncul gelembung kecil dari dasar seperti air mendidih pelan. Anak-anak dilarang mendekat. Di kandang, sapi dan kambing gelisah tanpa sebab. Mereka menendang lantai, menghadap arah yang sama, lereng timur. Seekor kerbau tua yang biasanya tenang mendadak meraung keras, lalu merobohkan pagar. Langit tetap cerah, tapi cahaya matahari terasa redup seperti tertutup lapisan tipis debu. Padahal tidak ada abu terlihat. Sore hari, Raka memberanikan diri kembali ke batas hutan. Tidak masuk, hanya melihat dari jauh. Ia melihat sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Garis tipis asap naik lurus dari balik pepohonan, bukan dari kawah utama, tapi dari sisi, tepat di area segel. Garisnya kecil, stabil,
seperti napas dari luka jarum. Ponselnya bergetar, sinyal hilang muncul hilang. Kompas digital berputar tidak stabil. Burung tetap tidak ada. Saat ia hendak pergi, terdengar suara dari dalam hutan. Bukan keras, tapi jelas. Duk, duk, duk. Seperti ketukan dari dalam tanah. 3 kali, berhenti. 3 kali lagi. Irama yang sama seperti dentuman logam malam-malam sebelumnya, namun kini tanpa mesin. Raka mundur perlahan, tengkuknya dingin. Malamnya sebelum tidur, hampir seluruh warga membaca doa lebih lama dari biasanya. Pintu dikunci lebih rapat, lampu dibiarkan menyala. Namun menjelang tengah malam, listrik padam serentak. Dan di banyak rumah, orang-orang kembali memimpikan retakan yang sama. Dengan suara yang kini lebih dekat. Belum ditutup. Biasanya sebelum azan pertama berkumandang, suara ayam jantan sudah saling bersahutan di desa Kaliputih. Tapi pagi ini, sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan angin pun seperti enggan lewat. Udara terasa menekan dada, hangat dan berat seperti ruang tertutup. Langit berwarna pucat kusam. Bukan gelap, bukan terang. Seperti abu tipis menutup matahari dari kejauhan. Saat azan berkumandang, lantainya bergetar halus. Bukan getaran gempa yang menghentak, tapi getar panjang lembut seperti dengkuran raksasa di bawah tanah. Gelan air di rumah-rumah membentuk riak. Lampu gantung bergoyang pelan. Orang-orang saling menatap. Tidak ada yang berteriak. Justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Gunung Slamet dikenal sering berbunyi. Tapi getaran kali ini terasa hidup, berirama. Raka yang sedang berwudu melihat air di bak bergetar membentuk lingkaran-lingkaran kecil yang tidak putus. Ia menyentuh permukaan. Hangat. Lebih hangat dari biasanya. Padahal air itu berasal dari mata air pegunungan. Setelah sholat, beberapa warga berkumpul di halaman musola. Tanah terasa sedikit empuk seperti habis diguyur hujan. Padahal semalaman kering. Di sudut tembok, retakan garis melingkar yang kemarin terlihat kini melebar dan bercabang, membentuk pola yang makin mirip simbol segel. Mbah Wiryo datang dengan wajah tegang. Tekanannya sudah bicara, katanya lirih. Belum sempat ada yang bertanya, suara dalam itu datang lagi. Kali ini terdengar semua orang. Bukan ledakan, bukan gemuruh singkat, tapi geraman panjang dari dalam perut bumi. Suaranya rendah, membuat tulang dada ikut bergetar. Anak-anak langsung menangis. Beberapa orang dewasa refleks menutup telinga. Arah suara jelas, lereng timur. Tak lama kemudian kabar datang dari petani di batas desa. Tanah sawah di dekat jalur kering sungai retak memanjang beberapa meter. Dari celahnya keluar uap tipis dan bau belerang tajam. Tanaman padi di sekitarnya layu dalam hitungan jam. Pak Lurah mencoba menghubungi kantor pengamatan gunung api. Sinyal susah, sambungan putus-putus. Jawaban yang diterima singkat. Aktivitas utama normal. Normal dari mana? Gumamnya bergemetar. Menjelang siang suara mesin di lereng tidak terdengar lagi. Lokasi tambang mendadak senyap. Justru kesunyian itu terasa lebih buruk. Seperti sesuatu sudah selesai dibuka dan kini tidak perlu dipukul lagi. Raka ditemani 2 pemuda lain naik sampai titik pandang aman. Dari kejauhan, mereka melihat tanah terbuka di area proyek mengeluarkan asap rendah yang tidak naik, melainkan menyebar menyentuh tanah seperti kabut merayap. Warna asapnya keabu-abuan dengan semburat kehijauan. Burung yang mencoba melintas di atas area itu berbelok mendadak. Tiba-tiba, duk, tanah di bawah kaki mereka menghentak sekali. Lebih keras dari sebelumnya. Mereka hampir jatuh. Dari arah proyek terdengar suara patahan batu beruntun. Duk, duk, krek, duk. Raka bersumpah ia melihat permukaan lereng seperti bergelombang sesaat. Bukan longsor, lebih seperti dada yang menarik nafas dalam.
Salah satu temannya berbisik dengan suara pecah. Ini bukan gempa. Raka menelan ludah. Iya, katanya pelan. Ini seperti sesuatu sedang bangun. Sore harinya Mbah Wiryo memukul kentongan darurat, tanda warga harus berkumpul. Sudah puluhan tahun kentongan itu tidak dibunyikan selain saat banjir besar dulu. Saat semua berkumpul, ia berkata dengan suara berat. Kalau segel dibuka paksa, gunung tidak langsung meledak. Ia akan menggeser jalur nafasnya dulu. Dan saat nafasnya tindah, yang di atasnya akan runtuh. Semua mata otomatis memandang lereng timur. Di sana, kabut tidak lagi putih, tapi kelabu gelap, seperti asap luka. Malam ketujuh sejak segel itu dibor, kabut turun lebih awal dari biasanya, sebelum matahari benar-benar tenggelam. Dari kejauhan tampak seperti awan rendah yang indah, tapi saat mendekat, warnanya tidak lagi putih. Ada semburat kekuningan dan abu kehijauan yang membuat mata perih hanya dengan melihatnya. Baunya datang lebih dulu. Tajam, asam, menyengat hidung seperti campuran belerang dan logam terbakar. Warga yang sedang menutup warung mulai batuk-batuk. Mata berair, tenggorokan terasa digaruk dari dalam. Dalam hitungan menit, kabut itu merayap masuk ke jalan-jalan desa, mengikuti kontur tanah seperti air tumpah. "Masuk rumah, tutup semua ventilasi," teriak Pak Lurah. Kentongan darurat dipukul bertalu-talu. Pintu ditutup, kain basah ditempel di celah jendela. Anak-anak dipanggil masuk. Suasana berubah panik tapi teratur, seperti latihan yang tidak pernah benar-benar disiapkan. Raka membantu Bu Rasti yang hampir pingsan di depan warung. Napas perempuan itu pendek-pendek. "Dadaku panas," bisiknya. Ia menutup mulut Bu Rasti dengan kain basah dan membawanya ke dalam. Di luar, jarak pandang tinggal beberapa langkah. Lampu jalan berubah menjadi lingkaran kuning samar di dalam kabut tebal. Dari arah lereng timur, terdengar suara desis panjang, terus-menerus seperti ribuan panci mendidih bersamaan. Di kandang-kandang, hewan meronta. Ayam-ayam tergeletak lemas. 2 kambing roboh tanpa luka. Daun-daun pisang menghitam di tepinya seperti tersiram air panas. Sumur-sumur dangkal mengeluarkan uap. Di musola, beberapa warga berkumpul membaca doa dengan suara gemetar. Namun bahkan di dalam ruangan tertutup, bau itu tetap meresap tipis. Lampu neon berkedip-kedip seperti kekurangan daya. Tiba-tiba, brak! Salah satu jendela terbuka sendiri, meski sudah dikunci. Kabut menyusup masuk seperti makhluk hidup. Orang-orang mundur panik. Mbah Wiryo berdiri paling depan. Ia menutup jendela itu kembali sambil membaca doa keras. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Anehnya, kabut yang sudah masuk tidak menyebar, menggantung di udara seperti tertahan, lalu perlahan turun dan menghilang ke lantai. "Ini bukan kabut biasa," katanya terengah. "Ini napas jalur bocor." "Gas?" tanya seseorang. "Iya, tapi bukan dari kawah utama. Ini dari luka samping." Di luar, suara batuk dan teriakan terdengar dari beberapa rumah yang ventilasinya terlambat ditutup. Raka dan beberapa pemuda berani keluar dengan kain basah menutup wajah, menolong satu persatu warga yang sesak. Mata mereka perih, kulit terasa ditusuk jarum halus. Langit di atas desa tampak aneh. Tidak ada bintang sama sekali. Hanya lapisan gelap seperti atap. Lalu, suara itu datang lagi. Geraman dalam, lebih panjang dari sebelumnya. Grom. Kali ini diikuti getaran bergelombang. Bukan hentakan, tapi gelombang dorong. Genteng-genteng berderak. Debu jatuh dari plafon. Di kejauhan terdengar suara runtuhan batu besar dari arah lereng. Seorang pemuda yang baru turun dari titik pantau berteriak serak. "Tanah proyek ambles! Separuh area bor turun ke dalam!" Semua terdiam. Mbah Wiryo menutup mata. Air matanya keluar. "Jalurnya sudah jebol," bisiknya. "Sekarang tekanan cari pintu baru." Kabut makin tebal. Lampu-lampu rumah berubah redup kekuningan tertutup lapisan gas. Desa seperti tenggelam dalam napas beracun gunung. Dan untuk pertama kalinya,
sirina pengamatan gunung di kejauhan terdengar meraung. Kabut beracun mulai menipis menjelang dini hari. Tapi desa tidak benar-benar pulih. Bau menyengat masih tertinggal di udara seperti bekas luka yang belum kering. Banyak warga mengungsi sementara ke balai desa dan musola karena takut tidur sendirian di rumah. Anak-anak batuk, orang tua mengeluh dada panas. Tidak ada yang berani kembali ke ladang. Langit tampak keabu-abuan meski matahari sudah terbit. Sekitar pukul 7 pagi, suara kendaraan meraung masuk desa dengan kecepatan tinggi. Sebuah mobil bak terbuka berhenti mendadak di depan balai. Dari dalamnya turun 2 pria dengan pakaian proyek. Wajah mereka abu-abu oleh debu, mata merah, napas terengah. Salah satunya adalah mandor tambang. Lengannya dibalut kain hangus, kulitnya melepuh di beberapa bagian. Tatapannya kosong seperti orang kurang tidur berhari-hari. "Kami harus ketemu tetua desa," katanya serak. "Sekarang." Suasana langsung tegang. Raka mengenalinya dan refleks mengepal tangan. Tapi Mbah Wiryo memberi isyarat agar semua menahan diri. Mandor itu duduk, minum air, lalu mulai bicara dengan suara gemetar yang berusaha ditahan. "Kami tidak cuma menambang batu panas," katanya. "Kami mengejar kantong uap bertekanan tinggi. Data satelit menunjukkan anomali panas tepat di titik segel itu." Ia mengeluarkan tabung logam kecil dari tas, berisi silinder batu bor. Warnanya kehitaman dengan garis merah seperti urat. "Ini inti batunya. Di bawahnya bukan rongga biasa, tapi lorong tekanan menyamping, seperti pipa raksasa." "Lalu kenapa pakai ritual?" tanya Pak Lurah tajam. Mandor menelan ludah. "Karena setiap kali bor mendekati kedalaman tertentu, alat mati, baterai habis mendadak, sensor error, kompas berputar. Konsultan kami bilang gangguan medan. Orang lapangan bilang penunggu. Investor minta tetap lanjut. Jadi kami panggil orang pintar bayaran." Beberapa warga mendesis marah. "Orang pintar itu bilang ada kunci simbolik," katanya. "Harus dibuka izinnya supaya jalur panas stabil dan bisa dipetakan. Kami ikuti." Mbah Wiryo menatapnya tajam. "Kalian menyiram cairan kimia ke lubang segel." Mandor mengangguk lemah. "Pelarut batu dan pemicu uap, campuran asam ringan dan katalis, harusnya hanya membuka pori batu." "Bukan segel," potong Mbah Wiryo. "Itu segel doa, bukan segel semen." Suasana hening. Mandor mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Setelah cairan masuk, tekanan naik cepat. Gauge kami loncat. Lalu suara napas itu muncul dari bawah. Bukan suara gas, semua dengar. Ia menatap Raka, mata penuh takut. Tanah di sekitar titik bor turun setengah meter dalam 10 menit. Bukan longsor, turun lurus seperti ditarik dari bawah. Retakan membentuk lingkaran, persis simbol itu. "Kenapa baru berhenti sekarang?" tanya Raka. "Karena rig utama kami jatuh," bisiknya. Tanahnya membuka seperti mulut. Beberapa orang merinding. Mandor melanjutkan dengan suara hampir pecah. "Kami lari, tapi sebelum pergi, sensor terakhir membaca lonjakan tekanan lateral, bukan ke kawah utama, ke arah desa." Pak Lurah berdiri mendadak. "Apa maksudmu ke arah desa?" "Lorong tekanannya miring," jawab Mandor. "Segel itu menahan jalur samping. Setelah terbuka, tekanan cari jalan terlemah. Itu hukum fisika." "Lalu kenapa baru bilang sekarang?" Suara Pak Lurah bergetar marah. Mandor tertunduk. "Investor kabur semalam, tim pecah. Saya tidak mau mati tanpa bilang yang sebenarnya." Mbah Wiryo mendekat pelan. Wajahnya sedih, bukan marah. "Kalian tidak hanya membuka lubang, kalian memindahkan napas gunung." Seolah menegaskan ucapannya, tanah bergetar panjang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Dari lereng timur terdengar suara runtuhan besar disusul semburan uap tinggi yang terlihat bahkan dari desa. Mandor menutup wajahnya. Sudah terlambat untuk menutup dengan alat. Sekarang hanya bisa ditutup dengan pengorbanan. Getaran setelah pengakuan Mandor tidak berhenti. Ia berlanjut seperti gelombang panjang yang merambat di bawah tanah. Bukan hentakan gempa, tapi dorongan dalam yang membuat dada terasa bergetar dari dalam. Beberapa genteng rumah bergeser. Debu halus jatuh dari langit-langit balai desa. Semua orang keluar serempak. Dari arah lereng timur, suara bergemuruh membelah udara. Lebih keras dari sebelumnya. Disertai bunyi patahan beruntun seperti ribuan batang kayu dipatahkan sekaligus. Krak! Grom!
Asap kelabu naik membumbung dari sisi gunung, bukan dari kawah puncak. Kolomnya miring, menyembur dari titik yang sama dengan lokasi tambang ilegal. Tanah di bawahnya tampak ambles membentuk cekungan besar. Itu bukan letusan utama, bisik Mbah Wiryo. Itu luka samping jebol. Sirene pengamatan gunung di kejauhan meraung tanpa putus. Kali ini disusul pesan radio darurat dari kota kecamatan. Aktivitas tidak normal terdeteksi di sektor timur. Semua desa kaki lereng diminta siaga evakuasi. Kata evakuasi membuat kepanikan pecah. Ibu-ibu berlari ke rumah mengambil dokumen dan pakaian. Anak-anak menangis. Motor dan mobil dinyalakan bersamaan. Jalan desa yang sempit mendadak padat. Namun kabut sisa gas masih menggantung rendah di beberapa titik, membuat banyak orang batuk saat berlari. Raka membantu mengangkat tabung oksigen milik puskesmas keliling. Petugas kesehatan membagikan masker kain basah seadanya. Mandor tambang duduk terpaku di tangga balai, menatap lereng dengan mata kosong seperti orang yang sudah melihat akhir. Tiba-tiba, suara ledakan uap terdengar lagi. Disusul semburan abu tipis yang tertiup angin ke arah hutan, bukan ke desa. Namun dampak lainnya datang bersamaan. Longsoran besar. Dari lereng timur, satu sisi tanah runtuh turun seperti dinding roboh. Pohon-pohon ikut terseret. Debu coklat membumbung tinggi membentuk awan bergulung. Dalam hitungan detik, jalur proyek dan seluruh area bor hilang dari pandangan. Terkubur material runtuhan. Gelombang udara hangat menyapu sampai ke pinggir desa. "Lerengnya putus!" teriak seorang relawan pantau. Tanah kembali bergetar. Kali ini diikuti retakan di beberapa titik sawah. Bukan retakan kecil, tapi garis terbuka selebar telapak tangan yang memanjang puluhan meter. Dari celahnya keluar uap dan suara desis. Orang-orang mundur ketakutan. Mandor tambang berdiri sempoyongan. Bibirnya bergetar. "Itu jalur tekanan baru," katanya Parau. "Dia tidak jadi ke kawah. Dia cari pintu sendiri." "Bisa sampai ke desa?" tanya Pak Lurah. Mandor menatap retakan-retakan itu lalu menjawab pelan. "Kalau tidak ditutup, iya." Kepanikan berubah menjadi ketakutan murni. Tim kecamatan mengirim pesan kedua. Kendaraan evakuasi besar baru tiba 2 jam lagi. Jalan utama sebagian tertutup material guguran kecil. Warga diminta bersiap bergerak bertahap. 2 jam terlalu lama, kata Raka. Mbah Wiryo menatap gunung lama sekali. Matanya basah, tapi wajahnya sudah mantap, seperti orang yang mengambil keputusan berat. "Lereng yang runtuh itu bukan akhir," katanya pelan. "Itu baru pembuka tekanan." Ia menoleh ke arah Raka. Kalau jalur segel tidak ditutup kembali, dorongan berikutnya bisa pecah ke bawah. Dan kalau pecah ke bawah, desa yang jadi kawahnya. Angin akhirnya bertiup lagi, panas dan kering dari arah gunung. Bersamanya datang suara baru. Bukan gemuruh, bukan ledakan, tapi hembusan nafas raksasa lebih dekat dari sebelumnya. Angin panas dari lereng timur bertiup terus, membawa bau belerang yang menusuk. Langit di atas Gunung Slamet tampak lebih gelap di satu sisi, bukan karena awan, tapi debu halus yang menggantung seperti tirai. Retakan-retakan di sawah masih mendesis pelan, mengeluarkan uap tipis seperti napas luka yang belum dijahit. Warga bersiap evakuasi, tapi wajah mereka penuh tanya, apakah masih sempat? Mbah Wiryo berdiri di tengah balai desa, memegang tongkat kairnya. Tatapannya tidak lagi ragu, hanya berat. Di depannya ada Raka, Pak Lurah, dan beberapa pemuda. "Segel dibuka dengan niat serakah," katanya. "Menutupnya harus dengan niat berserah." "Maksudnya ritual lagi?" tanya Pak Lurah. "Bukan ritual gelap," jawabnya. "Ritual pengembalian. Doa, tanda, dan pengunci tanah. Leluhur dulu menutup jalur itu dengan 3 hal, batu, air, dan sumpah." Mandor tambang yang sejak tadi diam mendadak bicara. Suaranya serak. "Lubang bor utama masih ada di tengah amblesan. Kalau ditutup material berat dan disemen cepat, mungkin aliran uap bisa dipersempit." "Tidak cukup," kata Mbah Wiryo. "Tekanan ini bukan cuma fisik, ada jejak niat di sana." Semua terdiam. "Aku harus naik," lanjutnya tenang. Raka langsung menggeleng keras.
Tidak, Mbah. Terlalu berbahaya. Justru karena berbahaya, yang naik harus orang yang tahu cara mengetuknya kembali. Jawabnya lembut. Akhirnya diputuskan. Tim kecil naik. Raka, Mandor Tambang, 2 relawan, dan Mbah Wiryo. Mereka membawa semen cepat keras, pasir, air, kain putih, dan batu penutup dari musola lama yang dulu dipakai sebagai simbol penjuru desa. Perjalanan naik terasa seperti masuk ke napas oven raksasa. Tanah hangat di telapak kaki. Pepohonan di area proyek sudah rebah tertimbun longsoran. Di tengah cekungan amblesan, masih terlihat lubang gelap berasap. Titik bor yang kini seperti sumur menggeram. Setiap beberapa detik terdengar hembusan dari dalamnya. Mandor dan relawan bekerja cepat menuang campuran semen dan batu pecah. Uap menyembur setiap kali material jatuh, membuat kulit terasa terbakar. Mereka hampir mundur, tapi Mbah Wiryo maju paling depan. Ia membentangkan kain putih, membasahinya, lalu menutup sebagian bibir lubang sambil membaca doa keras. Bukan mantra aneh, tapi ayat dan permohonan ampun. Suaranya bergetar, tapi tidak putus. Tanah bergetar kuat sekali, paling kuat sejak semua kejadian. Raka hampir jatuh. Dari dalam lubang, terdengar dorongan seperti batuk raksasa. Uap menyembur tinggi, lalu melemah. Sekarang batunya, teriak Mbah Wiryo. Batu penutup didorong bersama-sama ke atas adukan yang mulai mengeras. Begitu batu menyentuh pusat lubang, suara desis berubah nada, dari liar menjadi tertekan. Namun di detik itu juga, tanah di tepi cekungan retak. Mbah Wiryo berdiri paling dekat. Tanah di bawah kakinya ambles setengah meter. Raka meraih tangannya. "Bah!" Tetua itu tersenyum tipis. "Penutup harus ada saksi niat," bisiknya. Ia menekan tongkatnya ke batu segel baru, mengucap kalimat terakhir. Getaran berhenti mendadak. Benar-benar berhenti. Hening total. Uap tinggal tipis. Desis lenyap. Tapi pijakan Mbah Wiryo runtuh sepenuhnya. Tubuhnya jatuh ke sisi lubang yang sudah tertutup keras. Terbentur batu. Nafasnya masih ada, tapi sangat lemah. Tim membawanya turun secepat mungkin. 1 jam kemudian, kendaraan evakuasi tiba. Tidak ada letusan susulan, tidak ada retakan baru. Sensor pengamatan melaporkan tekanan samping turun drastis. Gunung Slamet kembali diam. Di tandu darurat, Mbah Wiryo membuka mata terakhir kali, menatap Raka. Gunung tidak pernah marah, bisiknya. Dia hanya menjawab. Nafasnya berhenti dengan wajah tenang. Sejak hari itu, lereng timur dinyatakan zona larangan permanen. Tambang ilegal dibongkar, desa selamat, dengan satu harga yang selalu diingat. Bukan gunung yang membawa bencana, keserakahanlah yang membuka pintunya. Jika cerita ini membuatmu berpikir, berarti pesannya sampai. Jika cerita ini membuatmu merinding, berarti tandanya masih ada. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke temanmu. Siapa tahu mereka juga perlu mendengar peringatannya. Saya pamit, tapi ceritanya tidak selalu selesai di sini. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Gambler Story.